Ada 7 hal yang Nabi fokuskan ya. Ibu catat itu ya, dipraktekkan Ibu. 7 hal ini yang apabila dilaksanakan oleh seseorang maka pahalanya mengalir meskipun dia dalam kuburan, kata Nabi. Nah, ini prioritas yang harus kita jalankan Ibu. Yang pertama adalah membagi ilmu, mengajarkan ilmu. Jangan pelit dengan ilmumu itu. Bagilah ilmumu itu. Ya, karena nilai manusia itu nanti dari ilmu itu. Makanya bekali anak kita dengan ilmu. Ajarkan mereka untuk membagi ilmu kepada orang lain. Jangan pelit dengan ilmu. Ya, makanya orang yang memberikan ilmunya kepada banyak orang, pasti banyak orang akan mendoakan dia. Kalau kemudian dia menginspirasi orang itu beramal, maka dia pun dapat pahalanya luar biasa. Makanya bagi ilmu kepada suamimu, kepada anakmu, kepada tetanggamu, kepada kawanmu, bagi ilmu itu. Ya, kalau bisa ngarang kayak gini nih, ilmunya banyak dimanfaatkan orang, baca orang, luar biasa. Nah, yang kedua, au ajra nahra, membuat irigasi sungai, perairan, ya supaya pertanian itu subur, mengalir, binatang-binatang bisa minum, ya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya, apalagi dengan COVID-19 ini Bu, ke depan itu yang sangat dibutuhkan ketahanan pangan. Nah itu Indonesia ini kan negara agraria ya, harusnya itu negara agraris begini ini harus dikembangkan betul pertaniannya itu. Kita belum maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, au hafara bi'ra. Ya, bikinlah sumur-sumur untuk kebutuhan orang banyak itu. Sehingga mereka bisa minum dari air yang bersih, bisa digunakan untuk masak dan sebagainya. Ya, bikin sumur-sumur untuk memberikan manfaat untuk banyak orang. Makanya Nabi pernah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang membelikan untukku sumur Ma'unah, aku akan jamin dia surga. Maka Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Utsman membelikan sumur Bi'ru Ma'unah itu, kemudian oleh Nabi diwakafkan buat umat Islam. Siapa yang ambil air silakan ambil, itu gratis. Berarti ekonomi umat ini dimulai dari mana Bu? Air. Jadi air itu Bu, kalau banyak dia harganya paling murah, kalau nggak ada dia paling mahal. Air itu. Ya, makanya air itu harus menjadi kekuasaan negara sebetulnya. Tapi sekarang sudah dilempar dan air pun banyak dikuasai sama asing sekarang. Ya, sayang sekali. Ya, padahal air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Wa'alaikum. Yang keempat, au gharasa nakhla, menanam pohon-pohon yang berbuah dan buahnya dimanfaatkan oleh banyak orang. Mewakafkan pohon kurma, pohon mangga, pohon-pohon yang berbuah dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu suatu yang bernilai itu Ibu. Ya. Ada pengusaha di Saudi itu, Sulaiman Ar-Rajhi rahimahullah, dia beli itu beribu-ribu hektar, ditanam pohon kurma dan buahnya dibagikan terutama waktu Ramadan. Orang-orang yang di Mekah, di Madinah itu banyak kan dari sana itu kebun beliau itu, ya buah kurmanya itu. Nah kebun, kalau sini nggak ada pohon kurma, kita bisa menanam pohon-pohon buah-buahan lain yang bisa dimanfaatkan. Oke, yang kelima, au bana masjidah, membangun masjid. Ya, kalaupun kita hanya mengirim 1 sak semen, ya sekian banyak paku atau kayu atau apalah, apalagi kalau bisa bangun seutuhnya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pas ngisi kajian di daerah Tambun, itu ada masjid besar
Setiap kali saya lewat situ, saya salat situ, masjidnya nggak jadi-jadi, besar sekali, nggak jadi-jadi. Terus waktu itu saya diantar oleh seorang dokter, ini kenapa nih masjid nggak jadi-jadi? Udah Ustaz, alhamdulillah. Udah gimana? Ada ibu-ibu datang ke sini, nanya, ini kenapa masjid kok nggak jadi-jadi? Kurang dananya Bu, kurang berapa? Dihitung-hitung kurang 9 miliar, ya sudah saya tutup 9 miliar. Satu ibu-ibu. Saya sempat nanya, ini ibu janda atau udah punya suami? Kenapa Pak Ustadz? Kalau janda saya mau daftar. Luar biasa nih ibu ini kan. Satu orang nutup 9 miliar. Tapi di Jogja ibu, ada ibu-ibu lebih hebat lagi, 300 miliar ibu. Bangun masjid yang model Madinah itu. Ibu Suciawati namanya. Ibu kalau ke Jogja bisa mampir tuh, mewah kan. Kemudian di mana di Lamongan itu juga ada masjid Namiroh namanya. Itu dibangun sama orang-orang kaya seperti itu. Nah itu tahu arti pahala mengalirnya itu. Setiap orang sholat di situ pahalanya mengalir itu kan, luar biasa itu. Meskipun saya dengar dari penanggung jawab Masjid Jogokarian, beliau ini yang banyak dipercaya sama ibu ini. Ya, Pak Jazir namanya, dia dosen juga. Beliau cerita, ibu ini tahun 90-an itu jual ayam itu baru beberapa potong saja, 3 potong, 5 potong. Suatu kali dia mulai pagi dagang ayam nggak laku sampai zuhur. Waktu zuhur dengar azan, dia mampir ke masjid. Ayamnya masih utuh, ada 5 potong. Sama pengurus masjid, nggak boleh dibawa ke masjid, bau. Tetap taruh di luar, nggak boleh dibawa ke masjid. Ya udah, hanya ibu itu taruh dicantolkan di sepedanya, beliau masuk masjid sholat. Pulang dari masjid, udah nggak ada lagi itu. Curi orang. 5 potong ayamnya itu. Nah di situ dia berdoa, ya Allah, bukakan rezekiku ya Allah. Aku berniat ingin membangun masjid yang megah. Ya. Dan ibu ini sekarang, menurut informasi dari Pak Jazir ini, pedagang ayam terbesar di Jawa Tengah. Setiap hari 13 juta potong. Luar biasa ibu ini. Ya, banyak lah. Ini namanya pengusaha besar. Makanya biaya pembangunan masjid itu sampai 300 miliar. Luar biasa itu. Ala kulli hal, ya ini harus jadi motivasi kita. Kalau nggak bisa miliaran, ratusan juta, kalau bisa puluhan ribu. Ya Bu, semampunya lah. Kita punya andil di dalam pembangunan masjid kita. Ya Bu ya, nah, itu bangun masjid. Atau yang keenam, membagi mushaf nih. Ini banyak umat kita yang masih belum punya mushaf Quran. Kan murah ini. Ya, kalau yang di masyarakat itu 40-50 ribu. Bagilah sebanyak-banyaknya supaya setiap orang itu punya mushaf Quran. Ya, awar rasa mushafa, mewariskan atau mewakafkan mushaf. Dan yang ketujuh adalah menyiapkan anak yang soleh, mendoakan orang tuanya. Didiklah anak kita dengan benar, supaya nanti dia mendoakan kita nantinya pada saat kita butuh doa dia, pada saat kita meninggal. Ya, maka anak-anak itulah akan mendoakan. Itu 7 hal yang Nabi motivasi kita untuk kita beramal, ya, supaya pahalanya mengalir meskipun kita masih sudah dalam alam kubur.